Pemerintah perluas keterlibatan UMKM dalam program MBG. Belasan penyu dilepas liarkan di Pantai Carita. Penyerahan rumah subsidi bagi PNS Pan-RB. RUU Sisdiknas arah baru kebijakan pendidikan nasional. Ditres Narkoba PMJ amankan pengedar narkoba di Jakarta Pusat. Selamat malam pemirsa Simpo TV. Selamat malam Tiara. Selamat malam Masih Festi. Semangat malam Luar hari biasa. Ini ya. Tetap semangat. Harus, karena kita berdua akan terus memberikan informasi yang terbaik untuk pemirsa di rumah terkait dengan informasi perpolitikan, ekonomi dan juga hiburan serta olahraga lainnya. Menyapa Malam juga akan menghadirkan informasi seputar peristiwa bersama saya Tiara Dianti dan saya Festi Rahmadi. Ini dia Menyapa Malam Simpo TV selengkapnya. Ya pemirsa, kita awali dengan berita utama. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menghadiri Fun Football yang juga digelar PP Pemuda Muhammadiyah di Kompleks GBK Senayan Jakarta pada 20 Mei 2025. Tidak hanya jadi ajang silaturahmi, kegiatan ini juga memperkuat pesan bahwa pemuda Indonesia dapat jadi pelopor persatuan dan toleransi dengan cara yang menyenangkan. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Milad ke-93 Pemuda Muhammadiyah yang bertajuk Pemuda Negarawan Totalitas untuk Indonesia Raya. Wapres Gibran bergabung dalam satu tim bersama sejumlah tokoh muda, antara lain Wamen BUMN Aminuddin Ma'ruf, serta Wamen Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, sekaligus Ketum Pemuda Muhammadiyah Zulfikar Ahmad Tawala. Tidak hanya jadi ajang silaturahmi, kegiatan ini juga memperkuat pesan bahwa pemuda Indonesia dapat jadi pelopor persatuan dan toleransi dengan cara yang menyenangkan. Terkait acara ini, Wapres menyampaikan apresiasi atas inisiatif Pemuda Muhammadiyah yang memaknai Milad ke-93 dengan kegiatan yang menyatukan dan membahagiakan. Menurutnya, semangat kerjasama, sportivitas, pantang menyerah yang tampak dalam pertandingan ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya pemuda sebagai kekuatan strategis pembangunan. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman juga bersama Kepala BKN Dadan Hindayana masuk kami meluncurkan program perluasan keterlibatan UMKM dalam program makan bergizi gratis di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Menteri Maman menekankan bahwa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dalam program MBG merupakan ekosistem yang sehat bagi pengusaha UMKM. Keterlibatan UMKM dalam program makan bergizi gratis resmi diperluas oleh pemerintah guna mewujudkan kesejahteraan yang adil dan inklusif. Pada 19 Mei 2025 bertempat di SPPG Cilenyi Al-Kasyaf, Kabupaten Bandung, Menteri UMKM Maman Abdurrahman bersama Kepala BGN Dadan Hindayana meluncurkan program perluasan keterlibatan UMKM dalam program makan bergizi gratis. Menteri Maman menekankan bahwa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dalam program MBG merupakan ekosistem yang sehat bagi pengusaha UMKM. Kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat kolaborasi dalam mendampingi UMKM sejak fase peluncuran program hingga berjalannya pendampingan intensif selama 3 bulan. Tujuannya adalah agar UMKM mendapatkan peningkatan pendapatan, memperoleh kontrak, pemesanan berkelanjutan, dan mampu menjaga kualitas serta kuantitas produk secara konsisten. Tadi ada penyampaian Pak Dadan bagus sekali, yaitu terkait pemerataan serta keadilan ekonomi terhadap para mereka-mereka pengusaha mikro, pengusaha kecil menengah yang terlibat di SPPG ini. Apa itu pemerataan ekonomi dan pemerataan keadilan sosial? Bahwa ada kebijakan yang telah dibuat oleh Badan Gizi Nasional terkait margin keuntungan.
Jadi margin keuntungan ini dibuat dengan membuat skala jumlah per 1 SPPG. UMKM dinilai memiliki posisi strategis dalam mendukung program MBG yang merupakan program prioritas nasional demi mewujudkan generasi Indonesia yang sehat dan unggul. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu, dari Wakil Ketua Komisi 6 DPR Andre Rosiade secara resmi terpilih menjadi Ketua Umum DPP Ikatan Keluarga Minang atau IKM. Andre disahkan sebagai Ketua Umum DPP IKM menggantikan Fadlizon melalui Musyawarah Nasional IKM ke-1 di Hotel Santika Premier, Jakarta. Menteri Kebudayaan yang sekaligus merupakan Ketua Umum DPP Ikatan Keluarga Minang, Fadlizon, membuka Musyawarah Nasional IKM ke-1 di Hotel Santika Premier, Jakarta. Dalam acara Munas IKM pertama ini juga menjadi momen penyerahan tongkat estafet kepemimpinan Fadlizon yang diserahkan kepada Wakil Ketua Komisi 6 DPR, Andre Rosiade. Andre yang merupakan calon kuat tunggal kini secara sah menjabat sebagai Ketum DPP IKM periode 2025 hingga 2030. Dirinya berkomitmen IKM akan bersinergi dengan pemerintah dengan menyukseskan berbagai program pemerintahan di masing-masing wilayah. Hari ini kita dari kemarin ya sudah melaksanakan Munas IKM yang pertama dari hari Kamis kemarin sampai hari Jumat. Alhamdulillah agenda berjalan lancar mulai dari penetapan pimpinan sidang, lalu pengesahan dari tatib, lalu ADRT, dan sampai hari ini laporan pertanggungjawaban Ketua Umum terdahulu Bang Fadlizon, lalu juga penetapan Ketua terpilih yaitu kami Andre Rosiade yang ditetapkan secara aklamasi, di mana kami sebagai calon tunggal dan seluruh DPW yang ada memberikan dukungan penuh 100% kepada kami. Ya tentu IKM itu akan bersinergi dengan pemerintah. Orang Minang ini punya falsafah di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Jadi IKM yang ada di kota kabupaten di seluruh Indonesia maupun DPW IKM yang ada di seluruh provinsi Indonesia diwajibkan bekerja sama dengan pemerintah daerah. DPD bekerja sama dengan Bupati Wali Kota, DPW bekerja sama dengan pemerintah provinsi pihak gubernur untuk mendukung pembangunan yang ada di wilayah masing-masing. Di Jakarta, Fahrizal Dafarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Dari Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf, pemirsa mengajak para kepala daerah untuk menyinergikan program dengan pemerintah pusat dalam upaya untuk mengentaskan kemiskinan. Mensos menyebut bahwa cita-cita tersebut dapat terwujud melalui penggunaan data tunggal sosial ekonomi nasional dan penyelenggaraan sekolah rakyat. Hal ini disampaikan Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf saat menerima audiensi 5 kepala daerah di kantor Kemensos Jakarta pada 21 Mei 2025. Adapun kepala daerah yang hadir yaitu Bupati Wakatobi, Wakil Wali Kota Bengkulu, Bupati Barito Kuala, Bupati Mamasa, dan Wakil Bupati Kebumen. Gus Ipul menjelaskan bahwa penggunaan datasen bertujuan untuk mengarahkan kebijakan pemerintah agar lebih konvergen dan mengurangi bias akibat tumpang tindih data. Mari kita sinergikan Pak, kita bersama-sama untuk lakukan satu program yang membuat pelayanan kita menjadi lebih baik, program kita efektif menurunkan kemiskinan. 0% kemiskinan ekstrim di tahun 2026. Sementara itu, Gus Ipul menyatakan upaya memutus rantai kemiskinan juga bisa dilakukan melalui penyelenggaraan sekolah rakyat. Gus Ipul menjelaskan bahwa melalui sekolah rakyat diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang mampu menjadi agen perubahan ke arah lebih baik. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sejumlah konsumen Meikarta resmi menerima pengembalian dana yang juga sebelumnya telah membeli unit apartemen Meikarta. Adapun pelaksanaan refund dilakukan tidak 100%, mengingat adanya selisih pengembalian antara pajak dan harga pemesanan. Sebagian konsumen pembelian unit apartemen Meikarta resmi mendapatkan klaim refund oleh pihak Lipo Group usai didorong oleh pemerintah pusat. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mencatatkan klaim ini baru berjalan sebanyak 3,55 miliar rupiah dari total 113 miliar rupiah lebih klaim yang diajukan konsumen Meikarta. Adapun total klaim tersebut akan terus bertambah, mengingat jumlah laporan yang diajukan para konsumen lainnya melalui saluran benar PKP. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait memuji proses klaim yang diwadahi instansi bersama Lipo Group yang belum berjalan sebulan, sudah diklaim sejumlah konsumen Meikarta. Tadi saya sudah katakan, saya melihat Pak James adalah pengusaha yang punya etikat baik.
Karena dari janjinya 3 bulan, hari ini saya cek, berarti per hari ini belum 2 bulan ya? Belum 2 bulan? Belum 2 bulan ya? Belum 2 bulan, tadi saudara sudah cek langsung klarifikasi, pembayaran sudah mulai. Ya, jadi menurut saya, thank you Pak James. CEO Lipo Group James Riyadi mengungkapkan bersama Kementerian PKP, pihaknya masih terus mewadahi proses klaim terhadap konsumen Meikarta yang masih melaporkan hingga 22 Juni mendatang. Saya kira mekanismenya kan sudah ada. Jadi dengan intervensi Pak Menteri ini kan lebih mempertajam kristalisasi mekanisme itu supaya itu jalan. Jadi kan tidak semestinya terus-terusan itu melewati kantor Pak Menteri. Jadi ini permulaan ini saya kira baik ya. Kan dikasih 3 bulan, ini belum sebulan, ini baru 29 hari. Betul. Jadi dan yang lainnya saya dengar sedang diproses semua. Proses pengembalian dana ini masih terus berlanjut, mengingat data laporan konsumen Meikarta masih berjalan ke depannya. Dari Jakarta, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, pemerintah Provinsi Banten bersama Forkopimda, tokoh agama, tokoh masyarakat, pelaku usaha, serta organisasi masyarakat mendeklarasikan gerakan anti premanisme sebagai bentuk komitmen menjaga stabilitas keamanan dan iklim investasi di wilayah Banten. Deklarasi ini merupakan hasil FGD yang digelar di Kota Serang, di mana seluruh elemen menyepakati bahwa aksi-aksi premanisme harus diberantas agar pembangunan ekonomi berjalan optimal. Gubernur Banten Andra Soni menegaskan bahwa forum tersebut memperlihatkan kesadaran kolektif seluruh masyarakat Banten terhadap bahaya premanisme. Menurutnya, salah satu kepentingan besar pemerintah adalah menjaga iklim investasi agar pembangunan daerah dapat berlangsung dengan baik. Andra menekankan bahwa aksi premanisme selama ini menjadi hambatan nyata bagi para investor dan mengganggu kenyamanan masyarakat. Kapolda Banten Irjen Pol Suyudi Aryo Seto yang turut hadir dalam FGD menyampaikan bahwa pihaknya bersama Forkopimda berkomitmen untuk menindak aksi premanisme di seluruh wilayah Banten. Polda Banten juga akan melakukan upaya pemantauan secara intensif serta membuka layanan pengaduan bagi masyarakat. Deklarasi bersama bahwa aksi premanisme di wilayah Provinsi Banten. Mari bersama forum grup diskusi, kita nggak boleh lebih tinggi, kita nggak boleh lebih rendah, kita harus sama rata. Karena walaupun yang ada yang kita buat, tujuannya adalah mencari solusi, tujuannya adalah bagaimana kita bisa lebih baik lagi, dan tujuannya bagaimana segala sesuatu selalu kita bersamai dengan tujuan yang baik. Gubernur Andra Soni berharap deklarasi ini menjadi gerakan nyata dari seluruh unsur di Banten. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu, organisasi masyarakat atau Ormas DKI Jakarta mendeklarasikan menolak segala bentuk tindakan premanisme. Untuk membuang stigma negatif di masyarakat, para pemimpin Ormas akan memperbaiki internal kepengurusan dan ikut serta dalam program pemerintah, khususnya di bidang Kamtipmas. Sebanyak 450 anggota Ormas berkumpul untuk mendeklarasikan gerakan anti premanisme guna menciptakan stabilitas ketertiban dan keamanan di DKI Jakarta. Acara yang dihadiri 30 pimpinan Ormas se-DKI Jakarta ini berkomitmen menolak segala bentuk tindakan premanisme. Di depan Wadir Binmas Polda Metro Jaya AKBP Gede Pasek Mulyatnyana, para anggota juga mengikrarkan serta berkomitmen menjadi mitra kepolisian guna menciptakan lingkungan yang aman serta kondusif dan taat aturan hukum dengan menandatangani petisi anti premanisme. Salah satu pimpinan Ormas tidak menampik akibat ulah segelintir oknum memberikan stigma buruk Ormas di masyarakat. Ia pun menegaskan bahwa Ormas tidak berkaitan dengan preman. Ormas berdiri memiliki tujuan dan visi misi membantu pemerintah. Selain itu, bila ada oknum anggota Ormas yang melakukan tindakan premanisme, hal itu sudah diatur dalam ADART kepengurusan dengan sanksi tegas berupa pemecatan. Akhir-akhir ini Ormas itu seperti terdowngrade ya. Kesannya jadi terkesan tidak baik. Kita sebagai Ormas, ingat Ormas berdiri tentunya atas dasar Undang-Undang 17. Kita ini berorganisasi punya tujuan dan visi misi membantu pemerintah dan membantu pemerintah yang tentunya aparat keamanan, TNI, Polri. Nah, akhir-akhir ini itu harus selesai agar supaya urusan bangsa bisa dikerjakan ke depan lebih baik.
Dan kita Ormas selalu menjadi solusi maker bukan trouble maker. Dan pada pertemuan ini semua Ormas di DKI, Ormas besar itu sudah sepakat kita menjaga Kamtibmas ya, anti premanisme, dan tentu kita selalu berkonsultasi ya, selalu bersinergi dengan aparat keamanan. Jadi pertemuan hari ini itu membuktikan bahwa keberadaan Ormas adalah mitra pemerintah yang sangat strategis. Jika ada Ormas, saya punya keyakinan itu adalah oknum, bukan ormasnya. Tolong digarisbawahi, itu oknum, ya. Dan oknumnya itu bisa dipecat oleh ormasnya. Kita Ormas selalu ingin bagaimana bangsa dan negara ini kita punya peran serta membangun bangsa, itu aja. Iksan pun tak pungkiri stigma buruk masyarakat terhadap Ormas. Acara yang dihadiri oleh Ormas kedaerahan maupun nasional ini akan memperbaiki internal kepengurusan dan ikut serta dalam program pemerintah, khususnya di bidang Kamtibmas. Dari Jakarta, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sidak DPRD ke RSUD Cengkareng karena keterbatasan ruang dan juga ranjang di RSUD. Informasinya usai jeda berikut ini. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Tufan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Anda kembali menyaksikan Menyapa Malam dan informasi kami lanjutkan. Pemirsa, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Limpo mengatakan para pengunjung Job Fair 2025 untuk memanfaatkan ajang ini sebaik mungkin. Menurutnya, Job Fair bukan hanya sarana mencari informasi lowongan kerja, tetapi juga momentum penting untuk meningkatkan kompetensi diri. Dalam kegiatan ini, Kemnaker menyediakan sekitar 53.107 lowongan kerja dari berbagai sektor, terdiri atas 18.478 lowongan secara offline, 34.629 secara online, dan 135 lowongan khusus bagi tenaga kerja disabilitas. Selain itu, tersedia pula beragam fasilitas pendukung seperti walk-in interview, talk show, layanan informasi ketenaga kerjaan, konseling karir, serta TKM Expo yang menampilkan produk wirausaha binaan Kemnaker. Hal tersebut disampaikan Menaker saat membuka Job Fair 2025 yang diselenggarakan di Gedung Kemnaker, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kafling 51, Jakarta Selatan, Kamis 22 Mei 2025. Kemnaker juga menghadirkan ratusan pegawai pengantar kerja yang siap memberikan masukan dan saran langsung kepada para pencari kerja guna membantu mereka lebih siap memasuki dunia kerja. Menaker menambahkan bahwa Kemnaker memiliki berbagai program pelatihan kerja di lebih dari 300 balai latihan kerja atau BLK di seluruh Indonesia. Salah satu program unggulan yang terus didorong adalah kewirausahaan. Ia pun mengajak para pencari kerja untuk menggali informasi dan memanfaatkan program ini sebagai solusi ketenaga kerjaan, sembari terus mengasah kompetensi. Satu harapan dari teman-teman yang mencari kerja terhadap suatu pekerjaan, dan tentu kita berharap pekerjaan itu adalah yang layak buat mereka.
hari ini ada sekitar 53.000 lowongan pekerjaan yang tersedia, sekitar 18.000 itu offline dan sisanya online. Online itu artinya memang sudah ada dan bisa diakses melalui platform Siap Kerja. Yang 18.000 itu tersedia di sini, membuka kesempatan untuk langsung walk-in interview, dan harapan kita tentu adalah kegiatan ini diberkahi tentunya dan memberikan optimisme dan memberikan jawaban terhadap harapan-harapan dari yang mencari kerja. Kemudian juga ada konseling karir. Kami memiliki sekian ratus orang pengantar kerja yang siap memberikan masukan terkait dengan tips, trik terkait dengan membangun karir, mulai dari melamar pekerjaan dan seterusnya. Jadi ini kegiatan selama 2 hari dan ini sangat crowded ya, sangat padat. Kami mengimbau para peserta job fair juga untuk bersabar karena ini masih 2 hari sebenarnya, jadi tidak perlu dipaksakan hari yang pertama ya, kemudian ya nanti bisa melihat kesempatan di siang hari, di sore hari atau besok saat kondisinya sudah mulai agak lengang ya. Ia menjelaskan bahwa tugas Kemnaker sangat luas, mulai dari mempersiapkan tenaga kerja sejak lulus sekolah, meningkatkan kompetensi melalui pelatihan, hingga memastikan pekerjaan yang layak dari segi upah, jaminan sosial, dan hubungan industrial yang harmonisasi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka meninjau pelaksanaan cek kesehatan gratis di Puskesmas Mekar Murti, Cikarang Utara dan juga Puskesmas Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi pada 21 Mei 2025. Kawasan Cikarang dan Jati Asih dipilih karena mencerminkan tantangan khas wilayah transisi antara urban dan rural. Rabu 21 Mei 2025, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka meninjau pelaksanaan cek kesehatan gratis di Puskesmas Mekar Mukti Cikarang Utara dan Puskesmas Kecamatan Jati Asih Kota Bekasi. Dalam kunjungannya, Wapres menekankan pentingnya layanan kesehatan dasar yang benar-benar dapat diakses dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya di 2 puskesmas wilayah transisi ini. Wapres juga kembali menyoroti perlunya peningkatan literasi kesehatan di masyarakat. Wapres menegaskan bahwa keberhasilan program ini memerlukan kolaborasi erat antara pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, dan elemen masyarakat sipil agar pelaksanaannya berkelanjutan dan berdampak nyata. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dalam rangka memperingati Hari Keanekaragaman Hayati Internasional dan Hari Penyu Sedunia, Kementerian Kelautan dan juga Perikanan melalui Loka Pengelola Sumber Daya Pesisir dan juga Laut atau LPSPL, Serang Banten melepas liarkan belasan penyu ke laut. Kegiatan ini digelar di Pantai Carita Pandeglang sebagai bentuk komitmen menjaga kelestarian laut dan spesies penyu yang semakin langka. Sebanyak 13 ekor penyu dari berbagai jenis, diantaranya penyu lekang, penyu sisik, dan penyu hijau remaja dilepas liarkan ke laut setelah menetas dari penangkaran alami yang juga dikelola Mutiara Carito Cottage. Pelepasan dilakukan secara simbolis oleh perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Jumat pagi. Tak hanya melepas penyu, kegiatan ini juga diisi dengan transplantasi 50 bibit karang jenis Acropora SPP, pelepas liaran 100 ekor ikan badut, dan aksi bersih pantai. Ini menjadi penting karena peran dari laut, terutama ekosistem laut, itu sangat tinggi terhadap daya dukung kehidupan kita manusia. Dan ini diperingati bukan hanya di sini, ada juga di tempat TPI, di TPI, dan dilakukan di seluruh dunia karena ini internasional. Dari sektor kelautan itu peran terhadap ekonomi nasional ini tinggi, PDB-nya cukup tinggi. Walaupun belum semua nilai PDB ini bisa dihitung dari sektor kelautan, tapi dari yang adanya sudah sangat tinggi. Dari sektor perikanannya misalnya itu tinggi untuk PDB, disebutnya PDB maritim. Nah, kita mengembangkan kebijakan. Ada 5 kebijakan tadi sudah sampaikan, yang dasarnya adalah tentang bagaimana menjaga keberlangsungan ekosistem. Tidak
penangkapan ikan harus terukur, tidak boleh ugal-ugalan gitu ya. Kemudian lingkungan pulau dan lautnya harus bersih, harus ditata dengan baik. Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah kecil yang berdampak besar untuk keberlangsungan spesies penyu di masa depan. Melestarikan penyu bukan sekedar tugas pemerintah, melainkan kewajiban semua pihak demi kelangsungan hidup spesies dan ekosistem laut yang seimbang. Dari Pandeglang, Banten, tim kontributor Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, keterbatasan ruang dan juga ranjang di RSUD masih menjadi salah satu penyebab menumpuknya pasien di IGD. Sidak yang dilakukan oleh anggota DPRD RI Hardianto Kenneth memiliki alasan yang serupa, yaitu pasien terlalu lama bahkan bermalam di IGD, yang seharusnya pasien sudah bisa ditangani secara intensif. Terbatasnya jumlah ranjang di HCU dan ICU hingga kamar rawat RSUD, terkhusus RSUD Cengkareng masih menjadi alasan utama terlambatnya penanganan untuk pasien. Anggota DPRD RI Hardianto Kenneth melakukan sidak ke RSUD Cengkareng setelah mendapatkan laporan dari keluarga pasien akibat masih berada di IGD yang seharusnya pasien berada di HCU untuk mendapatkan perawatan intensif. Keluarga pasien mengaku datang dari malam hari ke IGD RSUD Cengkareng hingga siang, keesokan hari belum ada kemajuan dan masih berada di IGD. Iya, saya mau terima kasih sama Pak Kenneth. Terima kasih buat Pak Kenneth yang udah mau ngebantuin saya, dan saya juga terima kasih buat Bu Elizabeth, Bu Isbeth, udah mau bantuin saya juga gercep buat pindahin suami saya ke ruangan. Saya juga terima kasih buat Rumah Sakit Cengkareng yang begitu peduli bagi masyarakat bawah. Ya itu aja. Virus saraf, kata dokter divonisnya virus saraf sama infeksi tulang belakang. Udah berapa lama sih? Sakitnya pernah dirawat di sini tanggal 27 bulan lalu, 11 hari dirawat di sini, sempat keluar, dan sekarang dia sakit lagi di tulang belakangnya, makanya saya lari ke IGD semalam. Saya bawa. Terakhir informasi medisnya bagaimana, Bu? Kenapa? Informasi dari pihak rumah sakitnya keadaan suaminya bagaimana sekarang? Belum ada informasi lagi sih, cuman baru nunggu hasil itunya aja, tes darah sama ronsen sama si buat palanya tadi di scan pala. Jadi sejak semalam suami Ibu udah ada di sini? Udah. Setelah dilakukan sidak, proses penanganan transit dari IGD menuju Bangsal tujuan berjalan dengan cepat dan pasien sudah dapat ditangani di HCU. Dari Jakarta, Juliandri, dari juru kamera Muti Anggiani, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Hardianto Kenneth juga melakukan sidak pelayanan RSUD Cengkareng setelah menerima laporan via WhatsApp dari pasien yang mengaku telah bermalam di IGD RSUD Cengkareng. Kenneth secara langsung mempercepat proses penanganan pasien setelah bermalam di IGD karena terbatasnya jumlah ranjang di HCU. Anggota DPRD RI Hardianto Kenneth menerima laporan dari masyarakat mengenai penanganan Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng di mana suami dari masyarakat yang melapor telah bermalam di IGD karena tidak mendapatkan ranjang di HCU. Mendapati laporan tersebut, Kenneth langsung melakukan sidak pelayanan RSUD Cengkareng dan mendapati pasien yang masih berada di IGD. Setelah berbincang dengan Dirut RSUD Cengkareng, pasien yang semula bermalam di IGD kini telah mendapatkan perawatan intensif di High Care Unit. Tidak hanya berlaku bagi pasien yang melapor, Kenneth juga menekankan pelayanan yang cepat bagi seluruh pasien RSUD. Jadi Ibu Sri ya, ini istrinya sini Bu. Ibu Sri di sekolah saya ngangkat, terus dia WA. Bahwasannya dia mau minta bantuan suaminya dari semalam di IGD di RSUD Cengkareng, tapi belum dapat kamar. Saya tanya, Ibu dapat nomor HP saya dari mana? Dia bilang saya sering muncul di TV, sering bantu orang, dan dia dapat dari Instagram saya. Makanya saya coba respon. Nah hari ini ya sekarang ketemulah dengan Ibu Sri. Jadi kita udah lihat ya, langsung segera dibawa ke ruangan HCU, sudah sampai di ruangan. Oleh perawat-perawat di rumah sakit ini ditangani dengan baik. Dirut RSUD Cengkareng turut menyatakan akan mengevaluasi kinerja pelayanan rumah sakitnya sesuai dengan arahan. Sidak ini dijadikan bahan evaluasi juga agar kedepannya dapat bekerja sama satu sama lain dengan baik agar dapat melayani pasien dengan tepat dan juga cepat. Di HCU, memang HCU kita tadi semalam full, pagi ini kita cek kosong dan bisa dengan adanya kunjungan ini kita juga bisa mudah-mudahan bisa bekerja sama lagi dengan baik dan bisa dapat menolong masyarakat, dapat melayani masyarakat dengan lebih cepat dan lebih tepat.
Kedepannya, Kenneth berharap agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali dan bisa mendiskusikan kekurangan apa saja yang dapat dimaksimalkan ke depannya. Dari Jakarta, Juliandri, juru kamera Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, pembentukan Koperasi Desa atau Kopdes Merah Putih seprovinsi Kalimantan Selatan disambut dengan penuh antusias oleh kepala desa hingga masyarakat Kalsel. Peluncuran dan dialog musyawarah desa Kopdes dipastikan memberikan banyak manfaat, salah satunya untuk memutus rantai pasok tengkulak dan menghilangkan rentenir yang ada di desa. Menteri Yandri Susanto meresmikan percepatan Koperasi Desa Merah Putih Kalimantan Selatan pada Rabu 21 Mei 2025. Kehadiran Kopdes Merah Putih dipastikan memberikan banyak manfaat, salah satunya untuk memutus rantai pasok tengkulak dan menghilangkan rentenir yang ada di desa, sebagaimana dijelaskan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto. Lebih lanjut, Yandri mengatakan Kopdes Merah Putih tidak harus terbentuk di satu desa satu koperasi, tetapi dapat dibentuk dengan penggabungan antar desa. Menurutnya, penggabungan koperasi antar desa bisa dilakukan hanya dalam kondisi tertentu. Jika penduduk dalam satu desa tersebut kurang dari 500 orang, maka Kopdes Merah Putih bisa dibentuk dengan cara gabungan antar desa. Contohnya ada 2 desa yang masih di pedalaman, itu boleh diinisiasi oleh camat diundang musyawarah bersama masyarakat selama ada berita acaranya. Pada hari ini, sesuatu yang membanggakan bagi kami. Terima kasih kepada Pak Gubernur yang sudah sangat aktif, sangat responsif terhadap perintah Bapak Presiden Prabowo Subianto, yaitu Inpres nomor 9 tahun 2025. Judul Inpres itu percepatan pembentukan koperasi desa dan kelurahan merah putih di seluruh Indonesia. Dan oleh karena itu, pada hari ini kita memulai langkah awal untuk pembentukan koperasi desa atau kelurahan merah putih. Kemudian bagaimana membentuk koperasi desa merah putih tempatnya jauh-jauh? Nah, ini pentingnya tadi Satgas. Jadi Pak Bupati bisa memerintahkan Pak Camat di tempat 2 desa yang jauh-jauh. Tadi bisa digabung, Pak. 2 desa itu bisa digabung. Tidak mesti satu desa satu koperasi. Karena kami sudah buat surat ujuk juknis yang penduduk di bawah 500 orang. Ini Pak Gubernur, kalau ada di desa di Kalimantan Selatan di bawah 500 orang, boleh digabung. Koperasi Desa Merah Putih bersama. Jadi tidak mesti satu koperasi, satu desa. Contoh tadi 2 desa yang tadi masih di pedalaman, susah, itu boleh diinisiasi oleh camat, diundang ke kantor camat, musyawarah bersama, boleh. Boleh, yang penting ada berita acaranya. Jadi undang BPD, undang kepala desa, tokoh masyarakatnya mungkin 10 orang, undang ke kantor camat, musyawarah, siapa ketuanya, siapa sekretarisnya, di mana mau dibangun, itu boleh Pak. Jadi tidak mesti satu desa satu koperasi. Ini sudah Menteri Desa sudah buat surat edaran dalam Juklak dan Juknis. Oleh karena itu, Mendes meminta agar desa-desa di seluruh Indonesia untuk segera menyelesaikan proses Musdesus yang ditargetkan selesai pada akhir bulan Mei 2025. Jika proses Musdesus sudah selesai, akan dilanjutkan dengan proses pembuatan akta notaris atau Badan Hukum Koperasi Desa Merah Putih yang ditargetkan selesai pada akhir Juni 2025 dan kemudian akan di-launching serentak pada 12 Juli 2025 yang bertepatan dengan Hari Koperasi Nasional. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, warga binaan Lapas Sukamiskin kini ikut ambil peran dalam program makan bergizi gratis. Melalui pelatihan khusus dan sertifikasi, mereka diberdayakan menjadi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Warga binaan Lapas Sukamiskin kini ikut ambil peran dalam program makan bergizi gratis. Melalui pelatihan khusus dan sertifikasi, mereka diberdayakan menjadi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Melalui video yang dibagikan akun sosial media Instagram @pco.ri, Rija Tono, warga binaan Lapas Sukamiskin, menceritakan awal berdirinya dapur, yaitu untuk melayani tenaga konveksi, tenaga laundry, dan air mineral. Namun karena berhubungan dengan adanya program makan bergizi gratis, maka dapur kecil ini dirubah menjadi dapur representatif, mampu untuk melayani 5.000 peks makanan setiap hari. Namun yang berjalan saat ini di angka 3.451 peks. Adapun suka duka kami dalam menjalankan program ini ada begitu banyak karena jujur saja bahwa teman-teman yang menjadi anggota atau yang mengikuti program ini adalah semuanya warga binaan dengan memiliki begitu banyak karakter yang
tidak mudah untuk kita arahkan. Melalui pelatihan ini mereka dibekali dengan skill. Dan yang terpenting adalah attitude. Mereka bisa berubah dari kebiasaan yang tabiat yang tidak baik. Kesempatan mengikuti program ini semua itu bisa pelan-pelan kita rubah. Dan yang terpenting dengan skill yang mereka miliki, pada saat mereka keluar nanti, mereka bisa diterima di masyarakat. Mereka tidak lagi menjadi orang yang terpinggirkan, tetapi memiliki tempat di hati masyarakat dengan bekerja sesuai dengan skill yang sudah kita ajarkan di tempat ini. Berharap ke depan kami mempertahankan pekerjaan yang kami sudah kerjakan dengan baik dan bisa bermanfaat untuk seluruh orang yang menerima manfaat tersebut. Tak hanya bermanfaat selama menjalani masa hukuman, keterampilan ini juga menjadi bekal berharga untuk kehidupan setelah bebas. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wamenkop dorong pembentukan koperasi di Aceh. Selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Ves. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan. Sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam. Hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan informasinya. Tim gabungan Dirtipid Cyber Barreskrim Polri dan juga Dires Cyber Polda Metro Jaya berhasil mengungkap dan juga menangkap 6 orang tersangka terkait aktivitas grup Facebook bernama Fantasi Sedara Suka Duka yang menyebarkan konten eksplisit bermuatan pornografi anak dan juga incest. Salah satu tersangka ditangkap petugas kepolisian di Jawa Barat yang diduga menjual konten tersebut untuk kepentingan pribadi. Dirtipid Cyber Barreskrim Polri, Brigjen Pol Himawan Bayu Aji menegaskan penindakan terhadap grup Facebook Fantasi Sedara Suka Duka yang diketahui memiliki ribuan anggota aktif. Dalam hasil pemantauan awal, ditemukan adanya unggahan bermuatan pornografi anak dan perempuan yang jelas melanggar hukum dan norma kesusilaan. Dimulai dari 3 laporan polisi yang diterbitkan pada 16 Mei 2025 lalu. Tim gabungan dari Dirtipid Cyber Barreskrim Polri, Diresiber Polda Metro Jaya, serta dukungan dari Direktorat Tindak Pidana PPA dan PPO Polri melakukan monitoring intensif terhadap grup tersebut. Hasilnya, 6 orang tersangka berhasil diamankan di berbagai daerah, termasuk Jawa Barat, Jawa Tengah, Lampung, dan Bengkulu. Salah satu tersangka yakni adalah BK, yang memiliki 2 akun Facebook dan berperan sebagai penjual konten pornografi anak untuk kepentingan pribadi. Adanya grup Facebook Fantasi Sedara yang ramai diperbincangkan sejak 14 Mei 2025 karena memuat beragam konten foto-foto dan tulisan secara eksplisit yang mengarah pada ketertarikan seksual dengan keluarga sendiri atau incest. Unggahan konten-konten di dalam grup tersebut mencantumkan foto-foto korban yang beberapa diantaranya masih di bawah umur. Dan grup Facebook Fantasi Sedara ini telah dilakukan pemblokiran atau suspend pada tanggal 15 Mei 2025. Atas hal tersebut,
tim gabungan yang kami bentuk terdiri dari Direktorat Tindak Pidana Cyber Baris Krim Polri dan Direktorat Cyber Polda Metro Jaya, juga kami mengikutkan Direktorat Tindak Pidana PPA dan PPO. Berdasarkan laporan polisi yang kami terbitkan di Baris Krim Polri berjumlah 2 dan di Polda Metro Jaya berjumlah 1 laporan polisi pada tanggal 16 Mei 2025. 3 laporan polisi ini mendasari kami untuk melakukan penyelidikan di berbagai wilayah, di berbagai daerah, mendasari daripada profiling dan monitoring di platform media sosial, sehingga kami melakukan penangkapan terhadap 6 orang tersangka. Di antaranya dilakukan penangkapan di Jawa Barat, Jawa Tengah, Lampung, dan Bengkulu, di mana peran 6 tersangka tersebut adalah 1. Tersangka inisial DK dengan akun Facebooknya Alisa Bafon dan Ranta Talisha yang diamankan penyidik Direktorat Cyber Polda Metro Jaya pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2025 di Jawa Barat. Tersangka DK merupakan member atau kontributor aktif di dalam grup Facebook Fantasi Sedara. Motif tersangka DK untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan menggugah dan menjual konten pornografi anak di grup Facebook Fantasi Sedara dengan harga Rp50.000 untuk 20 konten video dan Rp100.000 untuk 40 konten video ataupun foto. Kombes Pol RD menegaskan bahwa Polri tidak akan mentolerir segala bentuk penyebaran konten seksual menyimpang, terlebih yang melibatkan anak di bawah umur. Polri juga mengimbau masyarakat untuk tidak segan melaporkan temuan atau aktivitas mencurigakan di dunia maya. Polri berkomitmen untuk terus melakukan patroli siber secara masif dan konsisten guna menciptakan ruang digital yang bersih, aman, dan bermartabat. Dari Jakarta, Jihan Nabila Mutia Aldi, Sinpo TV melaporkan. Dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI mengaku pihaknya telah mendapatkan informasi ada 3 orang dari kelompok Fantasi Sedara sudah ditetapkan sebagai tersangka. Karena mengkampanyekan kelompok dan kegiatan melalui sosial media, pihak KPAI menilai kelompok Fantasi Sedara sebagai pelaku kejahatan ekstrim melawan hukum yang harus segera diberantas. Hal itu disampaikan Ketua KPAI RI Ai Mariyati Soliha usai melakukan rapat dengar pendapat dengan pihak Badan Legislasi Balik DPR di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu siang. Ai Mariyati menjelaskan dari 3 pelaku yang kini berstatus tersangka merupakan pemilik akun serta penyebar yang seluruhnya berdomisili di luar Jakarta. KPAI meminta masyarakat memberikan waktu luas bagi petugas kepolisian dan terkait untuk mendalami dan juga mengusut kasus tersebut. Dan per hari ini, tadi malam ya, ini fresh from the oven, kami terinformasi sudah ada 3 yang diduga jadi tersangka yang sudah bahkan ditetapkan nih. Di antaranya pemilik akun, ya, kemudian yang menyebarkan dan juga yang mentransmisi. Artinya kan berarti beberapa akun dari 6 mungkin ya yang kemarin ditemukan ini sudah diketahui seluruhnya di luar kota Jakarta. Ada yang Bandung, ada yang Jawa Tengah kalau tidak salah, dan kami sudah terinformasi itu. Jadi mari berikan waktu yang cukup supaya target kami adalah bisa outreach terhadap siapa saja anak-anak dan orang tua yang melakukan tindakan biadab ini. Ya, nah di part pertama ini polisi sudah menyampaikan dulu ke kami, mungkin diumumkan atau belum, teman-teman lebih tahu bahwa ada 3 orang yang sudah tersangka. Jadi mari kita ikuti pada tahap yang paling urgennya lagi, yaitu benarkah anak-anak kita ini sudah mengalami dan bahkan ada orang tua yang sudah melakukan tindakan biadab. Jadi kami melihatnya justru pada ranah yang paling ekstrim adalah tindakan kejahatan yang dikampanyekan, disebarluaskan, bahkan mengajak, berupaya merekrut orang, ya, saling bertukar informasi, melakukan tindakan incest, tindakan yang biadab, tindakan yang jelas-jelas melawan hukum. Jadi ini yang poin serius kami, sehingga di awal pun kami sudah minta take down dan tidak disebarluaskan, ya, baik siapapun itu gitu. KPAI juga meminta masyarakat ikut aktif mengadukan ke pihak berwenang jika mengetahui aktivitas dark eksistensi kelompok Fantasi Sedara yang dinilai meresahkan. Dari Jakarta, Sidewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman akan mengalokasikan kuota rumah subsidi bagi pegawai negeri sipil di lingkup Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi dalam waktu dekat. Adapun Kementerian Pan-RB juga tengah merampungkan titik lokasi rumah subsidi ini di Indonesia pada tahun ini. Pemerintah memastikan rencana penyaluran rumah bersubsidi bagi pegawai negeri sipil di lingkup Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi akan dilakukan pada 20 Juni mendatang. Sebagai kementerian teknis, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman memastikan 4.000 kuota disiapkan bagi PNS lingkup Kementerian Pan-RB. Secara pembagiannya, Pan-RB akan mendapatkan kuota 1.000 rumah, kemudian Lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia 1.000 rumah, dan Badan Kepegawaian Negara 1.000 rumah, dan Lembaga Administrasi Negara 1.000 rumah. Adapun pemerintah tengah melakukan kerjasama dengan Bank BCA sebagai bank swasta pertama di Indonesia sebagai bank penyalur rumah bersubsidi. Tadinya kami bekerja sama dengan Bu Menpan RB, tapi Bu Menpan RB orang yang sangat bagus ya, dia minta untuk ditunda ya waktu itu ya, untuk Ibu bisa merangkul lagi yang 3 lagi Bu ya. Jadi ketemulah kita hari ini. Saya hargai 1.000, tadinya 1.000, tunda 2 minggu ya, 2 minggu, 3 minggu. Seminggu kayaknya. Ya 2 minggu lah ya, 2 minggu jadi 4.000. Jadi worth it ditunda untuk kebaikan. Menindaklanjuti penyediaan rumah bersubsidi ini, Menteri Pan-RB Rini Widiantini mengatakan, penyerahan kunci rumah tahap pertama ini akan disalurkan sebanyak 200 unit, mengingat pemetaan lokasi rumah subsidi yang dirampungkan. Dan kita akan dapat data sekitar rumahnya 1.000 dulu, tapi pada kesempatan pertama ini akan diberikan sekitar 200. Tapi tempatnya di mana tentunya kami harus berkonsolidasi dulu dengan Taperakan harus. Dari Jakarta, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya, Wakil Ketua Komisi 2 DPR Bahtera Banong menyambut baik perihal wacana usulan KPK agar partai politik mendapatkan dana tambahan dari anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Menurutnya, selama untuk kepentingan partai tak masalah seperti melakukan sosialisasi politik serta melakukan pendidikan politik. Wakil Ketua Komisi 2 DPR Bahtera Banong menjelaskan bahwa tidak masalah jika partai politik mendapatkan dana tambahan dari anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Bahtera juga menilai penggunaan dana melalui APBN agar dapat digunakan dengan hanya kepentingan partai saja, seperti melakukan sosialisasi politik dan juga melakukan pendidikan politik. Namun dirinya menegaskan usulan wacana tersebut harus mempunyai regulasi yang jelas agar dana itu dapat digunakan dengan tepat. Partai politik juga kan dalam fungsi pokoknya kan bagaimana melakukan pendidikan politik kepada masyarakat. Terus kemudian tentu juga nanti kalau misalnya memang ya dana yang Rp1.000 dinaikkan, saya nggak tahu ya nanti berapa yang disepakati, apakah Rp10.000 per suara atau Rp20.000 per suara atau bahkan bisa lebih. Tapi yang paling penting adalah pertanggungjawabannya. Itu harus dikawal oleh publik atau misalnya kalau perlu audit independen, dananya dipergunakan untuk apa saja. Karena selama ini kan sumber pembiayaan partai politik itu kan selain yang saya sebutkan tadi bahwa Rp1.000 per suara yang dikasih oleh negara, dia hanya mengandalkan iuran. Nah kalau iuran berapa sih? Nah karena dia mengandalkan iuran dari pihak anggota, pada akhirnya nanti pasti sembunyi-sembunyi meminta bantuan oleh pihak-pihak lain. Nah kita pengen regulasinya diatur dengan tepat bahwa begitu dikasih uang oleh negara itu harus dipergunakan untuk apa saja. Misalnya kegiatan kampanye itu kan bagian dari kegiatan partai politik yang tidak boleh itu dikasih uang tetapi dipakai untuk kepentingan pengurus. Nah itu nggak boleh. Tapi kalau untuk kepentingan partai melakukan sosialisasi politik, melakukan pendidikan politik, melakukan rekrutmen kaderisasi, nah itu kan bagi saya itu sangat bagus. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Dari Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono meluncurkan percepatan musyawarah pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di Aceh. Wamenkop yakin percepatan pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Aceh berjalan lancar. Wakil Menteri Koperasi yang juga Ketua Pelaksana Harian Satgas Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih Ferry Julianto menghadiri acara sosialisasi percepatan pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih Provinsi Aceh. Acara sosialisasi itu digelar di Balai Musaraya Aceh yang turut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto dan juga Gubernur Aceh Muzakir Manaf.
Wamenkop mengatakan bahwa saat ini banyak anak muda yang berbondong-bondong lari ke kota untuk mencari pekerjaan. Maka dari itu ia berharap dengan adanya koperasi desa Kelurahan Merah Putih akan ada pertumbuhan ekonomi merata bukan hanya di kota tetapi juga di desa. Anak-anak muda kesulitan mencari lapangan pekerjaan. Sekarang di pedesaan menurut data yang kami peroleh makin berkurang anak-anak muda di desa-desa karena mereka banyak yang mencari pekerjaan di perkotaan. Oleh karena itu, dengan berdirinya koperasi desa ini, 80.000 koperasi desa dengan asumsi ada 10 pengurus, pengawas, dan pengelola, itu sudah menciptakan kesempatan kerja sebanyak 800.000 tenaga kerja. Itu kalau 10. Kalau 20 orang terlibat di dalam koperasi desa ini, 1.600.000 lapangan pekerjaan, artinya masyarakat desa bisa ikut terlibat dalam kegiatan usaha produktif di desa tersebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu, upaya kerjasama dengan pemerintah terus dilakukan oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Menteri Brian juga bertemu dengan penggiat pendidikan Papua termasuk Ketua Komite 3 DPD RI, Philip Uwamafua untuk membahas program Dikti Saintek berdampak di tanah Papua. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Papua. Terkait hal tersebut, Menteri Brian Yuliarto bertemu dengan penggiat pendidikan Papua, termasuk Ketua Komite 3 DPD RI, Philip Uwamafua, untuk membahas program Dikti Saintek berdampak. Mendikti Saintek berencana melakukan kunjungan langsung ke Papua untuk meninjau ekosistem pendidikan tinggi dan mendukung pendirian PTN baru di Kabupaten Sorong. Tak hanya itu, ia juga akan mendorong penguatan kelembagaan pendidikan tinggi di Papua dan mendukung kebutuhan fasilitas serta tenaga pengajar berkualitas. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Jadi Gubernur Riau Abdul Wahid melakukan audiensi dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Dito Aryo Tejo guna membahas pemanfaatan aset-aset olahraga peninggalan Pekan Olahraga Nasional atau PON di Provinsi Riau. Pertemuan ini berlangsung bersama Bupati dan Wali Kota Seriau di kediaman Menpora RI Jakarta pada Rabu 21 Mei 2025. Gubri Abdul Wahid menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi beberapa venue ekspon yang belum termanfaatkan secara optimal. Ia berharap pemerintah pusat dapat membantu merancang strategi pemanfaatan fasilitas olahraga tersebut. Dijelaskan Gubri Abdul Wahid menyoroti Stadion Utama Riau yang merupakan satu di antara aset terbesar milik Bumi Lancang Kuning. Stadion yang berdiri di atas kawasan seluas 66 hektar itu baru dimanfaatkan sekitar 10 hektar untuk area stadion, sementara sisanya belum dikembangkan secara maksimal. Menanggapi hal tersebut, Menpora Dito Aryo Tejo menyatakan dukungan penuh terhadap upaya pemerintah Provinsi Riau untuk menghidupkan kembali kawasan ekspon sebagai pusat kegiatan olahraga dan juga kepemudaan. Ia menyebut aset tersebut sebagai warisan berharga yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Hari ini kita membahas bagaimana Pak Gubernur memiliki kepedulian di mana Riau ini memiliki aset yang harus berharga yaitu peninggalan. Dan tadi kami sudah melihat laporannya dan saya sudah cek bagaimana ini terjaga dan bagaimana komitmen kami dari pusat akan memaksimalkan aset tersebut. Baik kita menghadirkan kegiatan nasional maupun internasional. Dan juga bagaimana kita bisa bersama dengan Pak Gubernur beserta seluruh pemerintah Kabupaten Kota Riau memajukan anak muda. Menurut Menpora RI, pemerintah pusat memiliki komitmen untuk membantu daerah dalam memaksimalkan infrastruktur olahraga. Satu di antaranya upaya yang akan dilakukan adalah dengan menghadirkan kegiatan-kegiatan nasional, bahkan internasional di Provinsi Riau agar fasilitas tersebut tidak terbengkalai dan dapat terus digunakan secara berkelanjutan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemprov DKI wacanakan perlebar RSUD Tarakan tahun 2027. Informasinya usai jeda berikut ini. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Simpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Simpo TV.
Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi Ves. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Malam. Pemirsa, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengungkapkan rumah sehat untuk daerah Tarakan di Jakarta Pusat akan diperlebar guna menampung warga Jakarta yang berobat. Pelebaran ini pun diwacanakan mulai dikerjakan pada tahun 2027, mengingat pelebaran ini akan menggunakan lahan sekolah di sebelah RSUD Tarakan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan rumah sehat untuk daerah Tarakan di Jakarta Pusat akan diperlebar pada tahun 2027 mendatang. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyampaikan, pelebaran RSUD ini sehubung dengan tingginya animo warga Jakarta yang melakukan perobatan di rumah sakit milik Pemda Jakarta tersebut. Adapun Bang Dul juga menyoroti lahan yang dipakai untuk pelebaran ini bakal menggunakan satu lahan sekolah di area dekat RSUD tersebut. Sebelumnya RSUD ini dibangun di atas Kali Cideng, Jakarta Pusat saat pemerintahan Basuki Cahayapurnama sebagai gubernur. Sekarang saya datang sini memang ingin melihat karena ada rencana untuk pelebaran yang memang harus dilakukan karena rumah sakit Tarakan ini menjadi rujukan yang paling digemari oleh masyarakat Jakarta terutama di wilayah ini. Nah, jadi artinya ada rencana kita akan mengembangkan atau memperluas area ini. Di sini masih ada satu sekolah yang bisa dilakukan merger untuk pelebaran rumah sakit ini dan itu keperluan yang sangat mendesak sekali. Lebih luas, RSUD ini memang memiliki sejumlah keunggulan penanganan medis khusus, sehingga Pemprov DKI Jakarta menyoroti kehadiran RSUD tersebut untuk warga Jakarta. Dari Jakarta, Max, juru kamera Azizul Hakim, tim liputan Sinpo TV. Sementara itu pemirsa, Menteri Kebudayaan Fadlizon secara resmi membuka seminar internasional SEA Museum Collaboration Innovating Museum Public Program for a Reality Changing Society. Seminar ini dilakukan sebagai upaya menjadikan museum sebagai pusat literasi dan edukasi dalam menghadapi tantangan global ke depannya. Dalam rangka memperingati Hari Museum Internasional 2025, Menteri Kebudayaan Fadlizon menegaskan komitmennya dalam menjadikan museum sebagai pilar infrastruktur kebudayaan nasional. Hal ini disampaikan saat membuka seminar internasional SEA Museum Collaboration Innovating Museum Public Program for a Radically Changing Society yang juga diselenggarakan di Museum Nasional Indonesia. Tak hanya itu, Menbud juga mengatakan bahwa seminar ini dilakukan sebagai upaya menjadikan museum-museum yang ada di Asia Tenggara sebagai pusat tempat literasi, edukasi, hingga art space. Hari ini dalam rangka peringatan Hari Museum Internasional yang diperingati setiap tanggal 18 Mei, kita menyelenggarakan kolaborasi museum-museum yang ada di Asia Tenggara dengan melakukan kegiatan seminar, simposium, dan juga pameran transformasi lintas masa. Kegiatan ini dilaksanakan sejak tanggal 18 Mei hingga tanggal 31 Mei 2025 ini sebagai bagian dari upaya untuk menjadikan museum-museum yang ada di Asia Tenggara ini ada kolaborasi, ada kerjasama, ada sinergi sehingga bisa saling berhubungan, bertukar pikiran, dan kita mengundang juga dari ICOM para pengurus kepala museum yang ada di negara-negara ASEAN. Kita berharap museum bisa menjadi satu tempat yang aktif, ya, bukan satu tempat yang pasif hanya sekedar untuk artefak, tapi juga menjadi satu pusat literasi, edukasi, kemudian juga art space,
Dan tantangan-tantangan ke depan di era digital ini memang banyak, oleh karena itu kolaborasi menjadi salah satu kata. Diketahui Museum Collaboration adalah sebuah forum regional yang mempertemukan pemangku kepentingan museum se-Asia Tenggara dalam rangka memperkuat kolaborasi, inovasi, dan juga relevansi museum di tengah tantangan dunia yang terus berubah. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan juga Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyampaikan Indonesia siap membantu ataupun membentuk agenda pembangunan yang berkelanjutan dan juga adil. Hal itu disampaikan AHY dalam pidatonya di acara Southeast Asia Summit for Prosperity and Sustainability di Universitas Stanford pada Selasa waktu setempat. Menko AHY menyampaikan 3 imperatif utama untuk masa depan Asia Tenggara, yakni mengintegrasikan keberlanjutan dengan kemakmuran, menghubungkan inovasi global dengan aksi lokal, serta memperkuat kerjasama regional dengan ASEAN sebagai pusatnya. Menko AHY juga menegaskan bahwa Asia Tenggara tak lagi hanya menjadi wilayah yang bereaksi terhadap perubahan global, tetapi kini ikut turut mendorongnya. Ia pun turut memaparkan langkah-langkah nyata yang tengah diambil di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, di antaranya penguatan ketahanan pangan dan air, percepatan energi terbarukan seperti panas bumi dan waste to energy, serta pembangunan infrastruktur tahan iklim untuk menghadapi tekanan urbanisasi dan perubahan iklim. Under President Prabowo Subianto's leadership, we are advancing an integrated approach. Number 1, strengthening food and water security through better farming, irrigation, and logistics. Number 2, pursuing energy security by expanding renewables like waste to energy, geothermal, and hydropower. And number 3, building climate resilient infrastructure to connect our vast archipelago. Technology and innovation should empower people, not displace or marginalize them. The third imperative is improving regional cooperation. In our interconnected world, no country can confront systemic risk such as climate crisis, supply chain disruptions, food insecurity, and digital threats alone. These challenges demand collective and coordinated responses. Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan. Dari anggota Komisi 10 DPR RI Denny Cagur menegaskan bahwa rancangan undang-undang terkait dengan sistem pendidikan nasional bukan sekedar untuk menambal kekurangan regulasi pendidikan yang ada, melainkan harus memberi arah baru bagi kebijakan pendidikan nasional ke depannya. Denny menyampaikan bahwa Komisi 10 DPR RI berkomitmen mendorong penyusunan RUU Sisdiknas sebagai fondasi baru sistem pendidikan nasional yang berpihak pada peserta didik, pendidik, dan kemajuan bangsa. Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional diharap menjadi landasan baru yang revolusioner bagi kebijakan pendidikan nasional, bukan sekedar menambal kekurangan yang ada. Anggota Komisi 10 DPR RI Denny Cagur akan mendorong agar proses pembahasan tidak semata menjadi forum formalitas, tetapi menjadi bagian dari penulisan sejarah pendidikan Indonesia. RUU Sisdiknas yang sedang digodok dirancang mengintegrasikan 4 undang-undang yang telah ada, yaitu Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Guru dan Dosen, Undang-Undang Pendidikan Tinggi, dan Undang-Undang tentang Pesantren. Meski demikian, Denny mengingatkan agar proses integrasi dilakukan secara hati-hati agar tidak menghilangkan keberagaman, mematikan kearifan lokal, maupun mengurangi fleksibilitas sistem pendidikan. Salah satu isu penting yang menjadi perhatian dalam RDPU tersebut adalah perlindungan terhadap guru dan dosen. Denny menekankan bahwa dalam paradigma baru pendidikan, pendidik harus diposisikan sebagai subjek yang aktif, bukan objek kebijakan. Menurutnya, pemerintah wajib menjamin pelatihan yang relevan, proses sertifikasi yang adil, serta meningkatkan kesejahteraan guru dan dosen secara nyata. Seperti yang kita ketahui, RUU Sisdiknas hari ini kita akan menyatukan 4 undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan Undang-Undang 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Ini benar-benar perlu kehati-hatian karena yang kita khawatirkan semoga apa yang sedang kita gabungkan ini bisa menjadi momentum emas untuk merapikan sistem. Satu yang kita ingin berikan di Undang-Undang Sisdiknas yang sekarang adalah kita ingin memberikan perlindungan untuk para guru.
bukan memberikan beban tambahan. Denny juga menggali aspirasi dari kalangan mahasiswa, terutama terkait polemik uang kuliah tunggal atau UKT yang menjadi sorotan publik. Ia membuka ruang dialog untuk mencari skema pembiayaan pendidikan tinggi yang lebih adil dan inklusif. Denny menegaskan bahwa Komisi 10 DPR RI terbuka terhadap semua masukan dari masyarakat. Ia meyakini proses legislasi yang partisipatif akan menghasilkan kebijakan pendidikan yang kuat, adil, dan berpihak pada masa depan bangsa. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dari Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, mengambil langkah yang tegas dengan memerintahkan pengembalian sisa anggaran sebesar 864 juta dari program subsidi mudik gratis 2025 ke kas daerah. Gubernur Sherly meminta agar sisa dana tersebut segera dikembalikan paling lambat dalam waktu 1 kali 24 jam sejak instruksi dikeluarkan. Usai audit inspektorat menemukan dana tidak terserap secara optimal. Diketahui sesuai hasil audit dari total 2,7 miliar anggaran yang dialokasikan untuk program mudik gratis. Ditemukan sisa dana sebesar Rp864.308 yang tidak terpakai. Langkah tegas ini merupakan bagian dari upaya Sherly Laos untuk memperkuat praktik tata kelola keuangan yang bersih dan transparan. Ia juga menginstruksikan agar inspektorat melakukan pendampingan berkala terhadap program-program strategis yang menyerap anggaran besar. Selain Dinas Perhubungan, Gubernur juga memerintahkan pengawasan serupa terhadap organisasi perangkat daerah lain seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pendidikan, dan Dinas Pekerjaan Umum yang diketahui memiliki realisasi anggaran tinggi selama masa kepemimpinannya. Sherly juga meminta sekretaris daerah dan inspektur provinsi untuk segera membentuk sistem pendampingan kelembagaan yang melibatkan pengawasan aktif dari instansi seperti BPK, BPKP, KPK, dan Kejaksaan. Ini catatan buat kegiatan lain, dan ke depan semua OPD ada acara besar-besar seperti ini diperiksa. Jadi biasakan setiap kegiatan langsung closing, kelebihan uang balikin, tidak ada pertanggungjawabannya, segera lengkapi. Sebenarnya ini juga untuk kemudahan hidup kita semua. Jadi lebih baik kita beresin satu demi satu. Jadi kita tidurnya tenang di akhir tahun. Pesan saya untuk perhubungan adalah meningkatkan kualitas pelayanan. Dari saya ucapan terima kasih kepada Dinas Perhubungan yang sudah kooperatif untuk bekerjasama dengan Inspektorat. Terima kasih juga kepada Kepala Inspektorat beserta jajarannya yang sudah melakukan tugasnya dengan baik. Dengan langkah-langkah ini, pemerintah Provinsi Maluku Utara ingin memastikan setiap rupiah anggaran dikelola secara transparan dan memberi manfaat langsung kepada masyarakat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Dito Arya Tejo sangat mendukung perkembangan olahraga padel di Indonesia yang juga semakin masif. Pernyataan tersebut disampaikan Menpora Dito usai menerima Ketua Umum Pengurus Besar Padel Indonesia Galih Kartasasmita bersama rombongan di ruang kerjanya lantai 10 Kemenpora Senayan 21 Mei 2025. Perkembangan olahraga padel sendiri di Indonesia menurut Menpora Dito sangat dominan. Seperti di Bali dan Jakarta, sudah banyak klub-klub yang menurutnya lebih baik daripada di luar negeri. Melihat perkembangan olahraga padel yang sangat masif, Menpora Dito juga ingin ke depan bisa didukung dengan lahirnya pelatih, wasit hingga atlet yang bisa mengangkat prestasi ke jenjang nasional atau internasional. Menpora Dito juga mengatakan bahwa Menpora dan juga PBPI akan membuat standarisasi untuk mengarahkan kepada swasta yang mau masuk ada standarisasi nasional dan juga internasionalnya. Ya, hari ini saya menerima Federasi Padel Indonesia, di mana Mas Ketum Pak Galih melaporkan bagaimana perkembangan padel ya. Saat ini kita tahu di Indonesia penyebarannya sangat masif, baik dari pemainnya dan bahkan lokasi-lokasi klub padel yang sangat menjamu di seluruh Indonesia. Dan ini kita bersama Federasi menyambut baik kesempatan ini, di mana tadi harus kita berdiskusi bagaimana olahraga ini bisa kita siapkan menjadi wadah baru atau pilihan baru para tenaga olahraga yang sudah ada. Jadi ini kita nanti bagaimana mau memberikan pelatihan untuk baik wasit sampai pelatih agar bisa, ini adalah opportunity untuk kesejahteraan baru dan juga bagaimana nantinya melahirkan atlet-atlet nasional yang kita tahu di dunia juga sekarang liga padel ini sedang berkembang dan kita ingin Indonesia menjadi dominan juga karena Indonesia sangat cinta olahraga raket.
Sementara Ketua Umum Pengurus Besar Padel Indonesia atau PBPI Gali Kartasasmita mengucapkan terima kasih kepada Kemenpora dan juga Menpora Dito yang mendukung perkembangan olahraga padel di Indonesia. Kepada Menpora Dito, Gali menyampaikan beberapa program yang akan dilakukan PBPI. Salah satunya dalam waktu dekat ini akan menggelar sirkuit nasional dan FIF turnamen padel pertama di Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menegaskan bahwa saat ini Rumah Sakit Jiwa Menur mengalami peningkatan perawatan pada pasien dengan keluhan kecanduan judi online. Saat ini ada 51 pasien dengan indikasi adiksi atau kecanduan judi online dengan berbagai usia, profesi, hingga latar belakang pendidikan. Gelapnya dunia judi online ternyata tak hanya merenggut harta dan keluarga, tetapi juga kewarasan. Saat ini, ada pecandu-pecandu yang kini harus berjuang di balik dinding Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya. Sebanyak 51 pasien kecanduan judi online saat ini tengah dirawat intensif, mulai dari remaja usia 14 tahun hingga lansia 70 tahun. Hal ini langsung diungkap oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak saat melakukan kunjungan ke Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya. Emil menyebut masalah penggunaan gadget menjadi pemicu utama dari permasalahan kejiwaan yang dialami oleh masyarakat saat ini, di mana kenaikan pasien di RSJ Menur Surabaya telah mencapai 90%, yang artinya adanya kasus kedaruratan kejiwaan dan kedaruratan kapasitas. Kalau kita anggap misalnya dulu masalah seperti itu, sekarang kayaknya beda gitu. Karena banyak trigger, banyak pemicu. Akses ke gadget ini menjadi pemicu untuk banyak sekali permasalahan kejiwaan. Jadi dulu itu dengan keterbatasan teknologi, pemicunya juga jadi terbatas. Apa yang dilihat, apa yang didengar, melihat komentar orang, kata-kata yang hate speech, bayangin. Nah itu bisa menimbulkan dampak kepada jiwa orang. Nah ini yang kemudian makanya kita berada di sebuah lingkungan yang berbeda hari ini. Maka kami tadi sampaikan ini juga sudah di atas 90% tingkat keterisiannya. Ya, ini artinya kan betul-betul memang ada juga kedaruratan kasus, ada juga kedaruratan kapasitas untuk merawat. Karena kapasitas yang bertambah ini adalah bentuk dedikasi Bu Gubernur terhadap permasalahan kesehatan jiwa. Diketahui pasien RSJ Menur Surabaya meningkat dengan indikasi adiksi para judi online dengan berbagai profesi hingga latar belakang pendidikan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pelaku bobol gerai handphone di Jakarta Selatan berhasil diamankan. Selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Simpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Simpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi Fes. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Simpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam. Hanya di Simpo TV. Anda masih bersama kami dalam Menyapa Malam Simpo TV. Kita lanjutkan informasinya di mana Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya mengungkap kasus peredaran narkotika jenis ekstasi dan juga sabu. Satu orang pengedar diamankan berikut barang bukti narkoba 1.360 butir ekstasi dan 28 gram sabu. Inilah detik-detik petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menggerebek seorang pengedar narkoba di sebuah kontrakan di kawasan Jakarta Pusat Rabu 21 Mei 2025.
Dalam penggerebekan tersebut, petugas menginterogasi pelaku untuk menunjukkan tempat penyimpanan barang haram tersebut. Petugas akhirnya menemukan plastik hitam yang di dalamnya terdapat narkoba jenis ekstasi dan sabu siap edar. Menurut Kanit 5 Subdit Ditres Narkoba Polda Metro Jaya, pihaknya mengamankan pelaku berinisial HK yang diketahui merupakan residivis kasus yang sama. Dari tangan pelaku, petugas berhasil mengamankan barang bukti narkoba 1.360 butir ekstasi dan 28 gram sabu. Kami dari Unit 5 Subdit 3 Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya telah berhasil mengamankan tersangka dengan inisial HK di sebuah apartemen di wilayah Jakarta Pusat dengan barang bukti ekstasi sebanyak 1.360 dan sabu 28 gram, yang mana tersangka tersebut residivis sudah 2 kali dalam perkara yang sama. Kemudian dari hasil penangkapan tersebut kami telah menyelamatkan 1.300 jiwa. Kemudian tersangka dan barang bukti kami amankan untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut di kantor Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya. Saat ini KK ditahan di Mapolda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Pengungkapan ini berhasil menyelamatkan sedikitnya 1.300 jiwa dari bahaya narkoba. Dari Jakarta, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Peristiwa lainnya, karyawan layanan pencucian kendaraan nekat bobol gerai handphone di Jagakarsa, Jakarta Selatan karena terlilit hutang. Pelaku yang masuk dengan membobol plafon toko berhasil mencuri 12 unit handphone senilai puluhan juta rupiah. Inilah rekaman CCTV menjadi salah satu bukti terungkapnya identitas pelaku pencurian gerai handphone di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dalam peristiwa ini sebanyak 12 unit handphone senilai 25 juta rupiah berhasil digasak pelaku. Pelaku Aswar Maulana berhasil ditangkap polisi di Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur saat tengah melakukan melarikan diri ke Pulau Bali. Tanpa perlawanan, pelaku ditangkap di bus yang hendak memberangkatkan pelaku. Dari hasil pemeriksaan, pelaku bekerja sebagai karyawan layanan jasa pencucian kendaraan yang lokasinya berdekatan dengan gerai handphone milik korban. Pelaku juga telah merencanakan aksi pencurian ini, di mana pelaku sebelumnya sudah mempelajari seluk-beluk toko dan memilih atap sebagai akses masuk terbaik dalam rencana pencuriannya. Dalam pemeriksaannya, pria 21 tahun asal Serang, Banten mengakui nekat merencanakan pencurian karena terlilit utang. Subdit Resmob, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, berhasil mengamankan pelaku pembobolan konter HP di wilayah Jagakarsa, Jakarta Selatan dengan modus menjebol plafon. Pelaku berinisial AM berhasil diamankan di Terminal Pulau Gebang saat hendak melarikan diri menggunakan bus ke wilayah Pulau Bali. Dari hasil pemeriksaan terhadap Saudara AM merupakan pegawai yang bekerja sebagai pegawai cuci motor yang berada di sebelah konter HP. Berdasarkan keterangan Saudara AM, aksi ini dilakukan karena Saudara AM terlilit utang. Selain itu, Saudara AM juga merencanakan aksi pencurian ini dengan mempelajari akses untuk masuk ke dalam konter tersebut. Ini pelaku kami kenakan dengan pasal 363 tentang pencurian dengan pemberatan dengan hukuman maksimal 7 tahun penjara. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman pidana 7 tahun penjara. Dari Jakarta, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Kondisi fisik sejumlah bangunan di Madrasah Sanawiyah Terpadu Al-Furqon, Kampung Nyalindung, Kabupaten Sukabumi, kian memprihatinkan. Pasalnya, 3 ruang kelas yang tersedia dinilai tidak layak pakai, sehingga proses belajar mengajar kerap terganggu. Dari pantauan di lokasi, ketiga ruang kelas itu terlihat sangat sederhana dan jauh dari standar kenyamanan maupun keselamatan. Tanpa plafon, bagian dalam ruangan langsung terbuka kerangka atap yang terbuat dari bambu dan kayu. Kondisi ini membuat ruang belajar menjadi panas saat siang, serta rawan bocor saat musim hujan. Tak hanya ruang kelas, fasilitas lain seperti ruang guru, ruang tata usaha, hingga ruang pimpinan juga dalam kondisi yang sama tidak memadai. Kepala MTS Terpadu Al-Furqon, Juwansah, mengatakan bahwa saat hujan deras disertai angin, siswa seringkali dipulangkan lebih awal untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Atap bangunan yang mulai lapuk dikhawatirkan dapat membahayakan keselamatan siswa.
Pihak madrasah sejatinya telah berupaya mengajukan permohonan bantuan perbaikan ke pemerintah, termasuk ke Seksi Pendidikan Madrasah Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian Agama, Kabupaten Sukabumi. Mereka juga pernah mengusulkan bantuan melalui skema bantuan kinerja dan afirmasi, namun hingga kini belum ada tindak lanjut yang memadai. Kondisi bangunan yang tidak representatif ini turut berdampak pada penurunan jumlah peserta didik baru dalam 5 tahun terakhir. Data mencatat jumlah siswa mengalami penurunan dari 111 orang pada tahun ajaran 2019-2020 menjadi hanya 69 siswa pada 2024-2025. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kota Sukabumi diguyur hujan lebat hingga malam. Sejumlah lokasi terendam banjir pada Kamis malam 22 Mei 2025. Berdasarkan catatan sementara Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sukabumi, sekurangnya tercatat ada 13 titik yang terdampak bencana akibat hujan lebat. Hujan lebat mengguyur wilayah Kota Sukabumi sejak sore hingga malam mengakibatkan belasan titik terendam banjir serta longsor. Berdasarkan catatan sementara Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sukabumi, sekurangnya tercatat ada 13 titik yang terdampak bencana akibat hujan lebat. Kepala Pelaksana BPBD Kota Sukabumi, Novian Rahmat Taufik mengatakan, sejumlah titik terdampak bencana banjir itu diakibatkan oleh curah hujan yang cukup tinggi yang terjadi sejak Kamis pukul 15.00 waktu Indonesia Barat hingga pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Menurutnya, hingga saat ini petugas BPBD Kota Sukabumi masih melakukan penanganan serta evakuasi di sejumlah titik yang dilaporkan terdampak bencana. Mengingat hujan yang masih turun, pihaknya mengimbau masyarakat agar senantiasa menjaga lingkungan, khususnya kepada warga yang memiliki rumah di sepadan sungai. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu pemirsa, salah satu korban yang tenggelam di Sungai Dusun Sendang Bedok, Desa Sabar Kabupaten Tulung Agung, berhasil ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Penemuan ini berawal dari laporan warga yang melihat satu jenazah mengapung di Waduk Wonorejo. Setelah melakukan pencarian intensif selama 3 hari, tim SAR gabungan berhasil menemukan Eti Puspitasari, 38 tahun, salah satu dari 2 korban tenggelam di Sungai Dusun Sendang Bedok, Desa Samar, Kabupaten Tulung Agung. Penemuan korban yang merupakan ibu dari Era 7 tahun korban lainnya ini berawal dari laporan warga yang melihat ada satu jenazah yang mengapung di Waduk Wonorejo pada Kamis 22 Mei 2025, sekitar pukul 7:20 waktu Indonesia Barat. Lokasi penemuan jenazah korban ini berjarak sekitar 6 km dari lokasi kejadian hanyutnya korban, yang menandakan bahwa korban sempat terbawa arus cukup jauh dari lokasi awal tenggelamnya. Akhirnya tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi jenazah korban dari lokasi penemuan dan kemudian membawanya ke RSUD Dr. Iskak guna mendapatkan penanganan lebih lanjut oleh petugas yang berwenang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Hujan deras dengan intensitas tinggi mengakibatkan Sungai Citanduy meluap hingga merendam beberapa rumah warga. Ketinggian air yang mencapai 1 hingga 2 meter membuat tim SAR gabungan diterjunkan untuk melakukan evakuasi warga yang rumahnya terendam air. Tim SAR gabungan bergerak cepat mengevakuasi warga terdampak banjir di wilayah Kecamatan Sukaresik, Kabupaten Tasikmalaya. Setelah hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut menyebabkan Sungai Citanduy meluap. Sedikitnya 15 warga dari Kampung Mekarsari, Desa Tanjung Sari, berhasil dievakuasi ke lokasi aman oleh tim gabungan yang terdiri dari berbagai unsur penyelamat. Sebelumnya pada Rabu 21 Mei 2025 sekitar pukul 13:15 waktu Indonesia Barat, kantor SAR Bandung menerima laporan adanya banjir di sejumlah wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Intensitas hujan yang tinggi mengakibatkan Sungai Citanduy meluap dan merendam permukiman warga di berbagai titik dengan ketinggian air antara 50 hingga 150 cm. Setelah menerima laporan, kantor SAR Bandung langsung berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Tasikmalaya dan mengerahkan personil dari Pos SAR Tasikmalaya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Hujan deras yang mengguyur kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat menyebabkan sejumlah ruas jalan terendam banjir pada Jumat 23 Mei 2025. Salah satu peristiwa terjadi di Jalan Maribaya, Desa Kayu Ambon, di mana sebuah sepeda motor terseret arus deras sejauh sekitar 30 meter. Hujan deras yang mengguyur kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat menyebabkan sejumlah ruas jalan terendam banjir pada Jumat 23 Mei 2025. Menurut salah satu korban yang terdampak banjir di lokasi tersebut terjadi akibat aliran air yang deras karena kontur jalan yang menurun.
Ketinggian air di titik banjir itu diperkirakan mencapai 50 cm. Ia mengatakan insiden serupa telah beberapa kali terjadi, terutama karena banyak pengendara motor yang tetap nekat melintas meski kondisi air cukup berbahaya. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bandung Barat, Meidi, membenarkan adanya banjir di beberapa titik wilayah Lembang. Selain di Jalan Maribaya, banjir juga terjadi di Jalan Panorama. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu, kecelakaan lalu lintas juga terjadi di res area Gunung Kayangan, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan pada Kamis siang. Insiden ini melibatkan dua kendaraan, yakni mobil pick-up dan SUV yang bertabrakan di lokasi tersebut. Rekaman video yang diunggah oleh akun Instagram @banjarsiar_ menunjukkan kondisi kedua kendaraan mengalami kerusakan cukup parah akibat benturan yang dialami, serta menyebabkan 4 orang mengalami luka-luka. 2 dari 4 korban langsung dievakuasi ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara itu, 2 korban lainnya mendapat pertolongan pertama dari relawan yang berada di sekitar lokasi kejadian. Sampai saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak berwenang terkait identitas korban maupun penyebab pasti kecelakaan. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Seorang pekerja PLN meninggal dunia di kawasan Jalan Sumber Atma, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan pada Kamis 22 Mei 2025. Diduga korban tersengat arus listrik saat akan menyambung kabel listrik, serta mengakibatkan korban tidak sadarkan diri dan tergantung di atas tiang listrik. Kejadian bermula ketika korban Muhammad Iqbal 25 tahun tengah menjalankan tugas memperbaiki sambungan kabel listrik dari rumah warga ke tiang listrik. Saat proses penyambungan berlangsung, korban diduga tersengat aliran listrik hingga tidak sadarkan diri dan tergantung di atas tiang listrik bertegangan tinggi. Relawan ambulans Gajah Banjarbaru yang menerima laporan sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat bagian tengah langsung menuju lokasi kejadian. Setibanya di tempat, mereka mendapati korban masih tergantung di atas tiang. Setelah korban berhasil diturunkan, ia segera dievakuasi ke instalasi gawat darurat RSUD Idaman Kota Banjarbaru. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal oleh tim medis dan pihak kepolisian, tidak ditemukan luka fisik pada tubuh korban. Dugaan kuat menyebutkan bahwa korban meninggal dunia akibat sengatan listrik saat bekerja. Menurut kepolisian, melalui Kaur Inafis Satreskrim Polres Banjarbaru, memastikan bahwa insiden ini merupakan murni kecelakaan kerja. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, seorang penjual sayur berinisial P tewas secara tragis setelah terlindas truk tambang milik PT Vertu Dragon Nickel Industri di kawasan industri Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara pada Rabu pagi 21 Mei 2025. Insiden ini terjadi di tengah kepadatan lalu lintas kendaraan berat di jalur utama depan gerbang perusahaan. Kecelakaan bermula ketika truk tambang dengan nomor lambung 341 berwarna biru melaju dari arah pelabuhan atau jeti menuju dalam perusahaan. Saat itu korban yang sehari-hari berjualan sayur keliling menggunakan sepeda motor melintas di lokasi kejadian. Sopir truk berinisial M, 25 tahun, sempat ditegur warga yang mengatur lalu lintas karena truknya melaju dalam kecepatan tinggi. Namun sopir mengaku rem truk mengalami blong sehingga tidak bisa menghentikan laju kendaraan. Akibatnya korban dan sepeda motornya terseret sejauh sekitar 8 meter dan meninggal dunia di tempat kejadian perkara. Kondisi korban sangat mengenaskan dengan badan hampir putus dan dagangan berserakan di jalan. Kini jenazah korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Kendari menggunakan ambulans perusahaan. Hingga saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait penyebab pasti kecelakaan dan telah mengamankan supir truk untuk dimintai keterangan. Serta pihak manajemen PT FDNI sendiri belum memberikan pernyataan resmi atas insiden tersebut. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu, seorang warga Denpasar terseret arus dan tenggelam di air terjun Nungnung, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, Bali pada Kamis 22 Mei 2025. Korban terjatuh lantaran terpeleset di bebatuan sungai dekat air terjun saat akan mencari drone yang jatuh. Pria bernama Made Gede Teddy Putrayana dilaporkan hilang di air terjun Nungnung, Desa Belaga, Kecamatan Petang, Badung pada Kamis 22 Mei 2025. Hingga kini pemuda 19 tahun itu belum ditemukan. Korban hilang diduga terseret arus sungai saat akan menyelamatkan drone yang terjatuh di sungai dekat air terjun. Personel Basarnas dan aparat kepolisian dibantu masyarakat setempat turut mencari korban. Namun situasi di lokasi yang terus hujan mengakibatkan air makin deras dan meninggi. Sebelumnya Teddy bersama beberapa rekannya menerbangkan drone untuk mengambil beberapa rekaman video di sekitar air terjun. Setelah beberapa lama drone tersebut jatuh di sekitar air terjun.
Naas, korban terpeleset dan terdorong arus saat mencari drone tersebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi olahraga tadi sekaligus menutup jumpa kita di Menyapa Malam kali ini. Saya Tiara Dianti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.